Oke. Seseorang bisa dilihat dari keberhasilan itu, apakah dia berhasil apa enggak nantinya itu dari pandangan matanya, apakah pandangan matanya itu jernih, apakah senyumannya itu tulus, apakah gurat matanya seperti itu luar biasa. Terlihat. Makanya kalau ngelihat seorang laki-laki untuk para perempuan, perhatikan matanya. Apakah dia fokus ke kamu ketika menceritakan apa yang dia impikan? Kayak gitu. Apakah matanya bersinar ketika dia menceritakan bagaimana langkahnya ke depan? Pilih laki-laki yang seperti itu. Karena laki-laki yang seperti itu dia akan ambisius pada langkahnya ke depan. Dan kamu juga harus mengikuti ambisinya agar kamu bisa bertumbuh bareng. Jangan sampai kamu tidak bisa mengikuti pertumbuhannya, lalu kamu ditinggalkan dan diganti dengan wanita yang baru. Kayak gitu, Mas. Iya. Wah, keren. Ini kokoh juga ya. Tapi dari apa tuh namanya? Dari Ini narasi. terlalu lebar, Mas. Kalau kamu bisa menanggulangi, menerima banyak banget masukan dan kamu tegas, kamu bisa menjadi seperti Mas Hendra. Karena kupingnya sedikit mirip, tapi kamu lebih menantang. Kalau Mas Hendra masih ini nih, kupingnya yang di sini nih, yang di sini Mas, yang ini daun, itu kan tebal banget. Itu bijaksananya luar biasa. Bijaksananya luar biasa. Karena ada orang yang ininya, daun kupingnya terlalu pendek, itu orangnya pemarah. Sumbu pendek. Kenapa lihat? Ini mohon maaf ya Mas ya, saya agak tahu Ci. Saya contohin ya Mas ya. Misal kasih contoh Mas. Nah, misalnya nih kayak gini nih. Ini kan terlalu dekat ya Mas ya. Tidak, kalau kayak Masnya kan gembung gitu, bijaksana ya. Mas Roji itu ngambil keputusan terlalu cepat. Kalau sekarang kan udah mulai berubah. Iya, karena kita kan menulis ulang. Betul. Kamu itu sudah ada tuh cikal bakalnya. Kalau kamu ngikut Mas Hendra terus, kamu bisa jadi. Kalau saya bilang, tolong dibuka mindsetnya ya. Tolong dibuka bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak remaja atau apapun. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Kamu mau jadi siapa? Bukankah tadi pertanyaan kita yang paling pertama, who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi apa? Lakon yang pengen kamu lakukan di dalam dunia ini menjadi seperti apa? Ini tentang switch topengnya, kayak gitu. What do you want? Terlalu berlama-lama sama hal yang sepele, kayak kesedihan apapun. Bayangin aja, kamu harus punya topeng yang kamu pakai. Dan topeng ini, ya, harus kamu tata. Ya, dengan cara apa? Tadi Mas Hendra juga salah satunya udah beberin tuh. Itu ilmu mahal banget itu, Mas. Di video sebelumnya juga saya udah bilang, kalau udah tidak sanggup menghadapi trauma yang kita hadapi di nama A, ganti identitasnya dengan nama B. Itu fakta loh, Mas. Sama, kalau kita pengen jadi seseorang, isi identitas itu, kalau Mas tadi ngelakuin afirmasi ya, tapi konsisten kayak gitu. Bisa dipakai langsung topengnya. Itu bisa. Karena saya juga dulu tomboy ya Mas ya. Iya. Saya ngerasa kayak, saya lebih nyaman pakaian laki-laki kayak gitu. Kelihatan. Iya, karena memang bapak saya kan dibesarin oleh seorang laki-laki, ayah saya kayak gitu. Karena ayah saya di rumah, mama saya yang bekerja kayak gitu. Jadi ketika saya ada di fase itu, saya tidak melawan Mas. Saya nikmatin. Saya potong cepok gitu. Saya pakai pakaian laki-laki sepuas saya. Sampai di titik mana saya ngerasa kok aku cantik ya? Kok kayaknya aku lebih cantik dandan ya? Sampai saya puas menikmati itu, Mas. Ketika sudah puas masanya, saya udah tidak ada penyesalan, tidak ada lagi ingin dandan kayak cowok, ingin dandan kayak gini, enggak ada. Karena itu hanya fase, saya habisin fase itu. Jadi tidak saya tentang. Mungkin butuh waktu aja kali ya. Nah, itu betul sih, Mas. Bener. Nikmatin aja waktunya. Oke, sip. Mau dandan kayak gitu, silahkan. Tapi jaga baik-baik perasaan. Jangan sampai kita dandan seperti itu, lalu kita ya melakukan apa yang laki-laki juga lakukan gitu loh Mas. Kayak. Yang penting jangan live TikTok sambil lipstikan gitu ya. Itu sih nggak boleh kalau itu ya. Nggak boleh. Banyak kok Mas yang udah puas gitu, artis-artis yang udah puas nyamar jadi cewek misalnya. Terus lama-lama kan dia menikah sama cewek juga. Iya, kayak Aming gitu. Iya, udah puas, udah selesai dia nikah. Oh iya. Kayak gitu. Keren banget ya paradigma dari Kak Roma ini. Masya Allah, tabarakallah, amin. Iya. Semoga membantu ya. Nikmatin aja Mas. Nanti juga bakalan ketemu sama jodohnya, cari mana yang bisa mengekang yang kayak gitu. Lagian masih sangat muda sih, ngapain bahas jodoh gitu. Ya, who knows Mas, kan ada orang yang nikah umur 16 tahun loh. Tapi kok banyak ya yang di live TikTok kok, kenapa sih wajahnya Mas Roji, kenapa nggak dibuka nih biar kelihatan lebih terang. Nah, Masya Allah.
Nanti dikira tukang ojek lagi. Untuk anak-anak muda, Karoma, Iya. apa sih 3 kebiasaan kecil yang mungkin ketika itu dilakukan justru akan membuat mereka miskin seumur hidup dan nggak bisa membahagiakan orang tuanya gitu? Kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang itu justru akan Baik. menjadikan dia sampah masyarakat gitu? Mental block, Mas. Mental block. Sekali lagi saya ulangi, mental block. Mental block ini dalamnya juga ada fixed mind. Oke. Sudah terkunci. Allah, apa itu LOE? Cukup sholat 5 waktu, udah selesai. Iya, saya tahu. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Ini berbeda. Ini ngajarin kita tentang bersyukur. Bersyukur ini banyak jenisnya. Dan kalau kita bisa lakukan dan dapat hadiah yang lebih luar biasa dari apa yang kita dapatkan, kenapa enggak? Kan ini tentang bersyukur gitu loh, Mas. Kita nggak ngapa-ngapain loh. Kita hanya ingat Allah dalam setiap langkah kita. Iya, iya. Dan yang kedua, pelitnya minta ampun. Pelit gitu loh, Mas. Dia nggak mau tumbuh, dia nggak mau merasakan suatu hal yang baru, dia nggak mau memberi kepada orang lain, udah bertumbuh-tumbuh di situ-situ aja. Tapi berharap yang lebih. Oh, itu Kayak benar gitu. tuh. Mana bisa? Iya, 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 iya. Kalau kamu mau dapat lebih, kasih lebih. Nah, aku pernah satu kelas 400 orang lebih ya. Saat itu ketika mentornya bilang, ya mana mungkin kamu akan bisa dapat lebih kalau kamu nggak pernah mau ngasih lebih dulu gitu. Pancing dulu gitu. Iya, Mas. Jangan pelit dulu, minimal belajar itu gitu loh. Dan Iya. itu lagi-lagi nyali, Kak. Nyali, Itu Mas. butuh nyali, butuh keberanian gitu. Betul, betul sekali. Dia pelit sama langkahnya gitu loh, Mas. Nggak mau nyoba gitu loh. Nanti gagal. Emangnya kalau gagal kenapa? Iya. Kalau gagal memangnya kenapa? Kamu kehilangan nyawa kah? Kan enggak. Kecuali kamu disuruh lompat jurang, itu jangan gitu. Itu kan namanya Konyol lah, Mas. konyol gitu loh, Mas. Tapi kalau nyoba, ya kalau misalnya, ya kalau gagal gimana Kak Roma? Ya nggak apa-apa, serahin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak nyuruh resign kamu dari tempat kerja ya, enggak. Enggak, kan ada orang bilang kalau berani memulai, itu ngomongin bisnis gitu loh, Mas ya. Tapi kalau menurut saya berani memulai itu misalnya kalau kita orangnya nggak enakan, berani menolak. Iya, iya. Kalau kita orangnya pelit, berani mulai tidak pelit lagi gitu loh, Mas. Kalau kita orang yang nggak percayaan sama orang lain, berani memaafkan, berani mulai percaya. Kalau kita orangnya introvert, pergi ke kelas seminar, ke workshop, itu kan langkah berani, Mas. Kayak membuka pintu selebar-lebarnya. Iya, iya. Terukur gitu ya. Iya, bukan berani. Bukan ngawur gitu ya. Kalau kata Kak Roma saya berani, oke saya resign, saya bikin bisnis. Itu ngawur namanya. Jangan lawan ombak dulu. Kalau Mas Hendra yang lawan ombak nggak apa-apa, udah naik ferry soalnya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh. Kalau misalnya kita terlahir dari keluarga bapak ibu yang baru kita lahir aja, bapak ibu udah cerai, terus nikah, cerai lagi, cerai lagi, kan muncul di, ya Allah, enak ya sebenarnya kalau kayak temenku itu gitu. Kadang muncul perasaan kayak gitu. Gimana sih mengolah penderitaan itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kemudian membuktikan bahwa kita akan jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Dan itu justru tidak membuat kita pesimis, tapi ini justru tanda dari semesta aku bakal jadi orang yang tangguh karena dari kecil aku sudah diginiin. Itu tuh gimana? Nasihatnya Kak Roma gimana? Karena saya memang terlahir dari keluarga yang memang sangat miskin ya Mas, kalau menurut saya ya. Itu saya tidak pernah melihat realita. Saya selalu tutup mata sama realita itu. Selalu, always. Kalau misalnya saya harus makan garam, ini ada nih sahabat saya nih Mas ya, sebagai bukti, masih ada fosilnya nih di sini. Masih ada contohnya. Kak Siva ini ya? Iya. Siva yang sepeda terbang. Siva. Masih ada nih sahabat saya. Terus soalnya Makan garam Mas. Makan garam beneran, makan kerupuk, makan garam. Tapi teman-teman bisa tanya langsung sama sahabat saya tidak pernah sambil menangis makan garam tersebut, makan nasi pakai kerupuk tersebut. Buat apa? Dalam pikiran saya sedang memakan makanan yang paling mewah. Close your eyes, tutup mata kalian tentang realita yang tidak seperti apa yang kalian inginkan. Berpikirlah bahwa kita sedang dalam realita yang terbaik yang kita inginkan.
Bahkan ketika saya jadi ojol, saya selalu merasa bahwa saya itu adalah orang kaya. Yang dimana saya harus belajar untuk bagaimana melakukan servis. Keren. CEO yang menyamar ya. Iya. saya selalu ngelakuin tuh Mas yang seperti Mas Hendra bilang. Ketika ngeliat rumah mewah, wah bagus nih nanti jadi rumah saya nih. Oh This is nanti mine. aku, iya. Gitu Pak, ini bagus nih. Oh gila ini bagus banget. Gimana ya rasanya tinggal di sini? Iya. Gitu loh Mas. Tidak mau saya ngebahas tentang, oh sedih banget gak ada dapet. Nggak ada. Nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Kalau saya nggak bisa makan 3 kali sehari, nggak apa-apa makan sekali sehari atau 2 kali sehari. Kalau saya lapar, saya tinggal beli wafer yang 2.000 doang. Kan kalau makan nggak bisa 2.000 tuh Mas. Kalau enggak nanti saya bisikin ke sahabat saya, ini masih ada bukti nih Mas, sengaja banget beli. Ini masih ada nih Mas ya, saya nggak ada kerja, tapi dia sudah bekerja. Dan salah satu sosok yang menemani perjuangan saya juga. Makanya kemanapun sekarang saya sukses, saya bawa dia terus. Jadi teman saya ini sudah bekerja Mas, saya belum. Saya dapat 50.000 per hari, beneran 50.000 per hari. Mungkin akan relate buat ojol-ojol wanita, tapi karena kan saya pengemudi baru Mas, pengemudi baru. Jadi tidak dapat banyak orderan gitu loh Mas. Jadi hanya untuk bayar sewa motor. Saya hidup dari tabungan nih Mas. Nah lalu malam saya udah nggak bisa makan. Nah sahabat saya yang ini selalu mencari makanan yang porsinya paling banyak. Lalu akan dia makan terus tiba-tiba dia bilang, Rom kita bagi 2 aja, aku nggak habis. Selalu tuh Mas. Saya tahu padahal dia masih lapar. Masih lapar. Tapi selalu mencari, kamu mau makan nggak? Dia bilang gitu. Enggak, aku kenyang. Aku mau makan ini enak nih. Padahal sebenarnya nggak enak Mas. Saya selalu perhatiin, baru sekarang saya sadar kalau makanan yang dia beli itu selalu porsinya cukup. Lebih Mas. Nanti dia makan, ya kan? Ayolah makan barengan, dia bilang kayak gitu. Oh iya, saya ikut. Terus tiba-tiba dia bilang, oh saya kenyang. Kayak gitu. Karena dia tahu Mas, porsi saya kan porsi, mohon maaf, porsi saya makan jumbo. Porsi cowok. Thank tiger. Iya. Thank tiger. Gak tahu Mas, mungkin karena metabolisme saya cepat ya, jadi makannya tuh banyak gitu. Nah teman saya yang di sini, sahabat saya yang di sini tahu gitu. Makanya saya selalu ingat tuh. Jadi jangan lihat realita kamu, sesakit apapun realita kamu, tutup matanya, tutup. Jangan dilihat. Saya nggak pernah lihat Mas, sama sekali. Itu sih saran saya Mas. Jangan lihat. Bahkan ketika kamu lagi mulung, anggaplah kamu sedang melakukan kebajikan, sedang memungut sampah. Apapun yang kita lakukan itu anggap itu pekerjaan yang mulia, kayak gitu loh Mas. Kayak ya kayak gitu. Jadi sedih saya Mas, udah nggak usah sedih. Iya, karena itu pertanyaan yang apa ya, yang dialami oleh sesuai dengan jalan hidup kru saya kayak gitu Kak. Masya Allah. Jadi 98% paling ya mereka yang memang memiliki masa lalu yang kayak gitu. Jadi kadang mereka enak ya, andai kata terlahir dengan ibu yang baik hati. Kenapa sih ibuku kok ini? Kadang kayak gitu. Kenapa sih bapakku kok dia gitu kan? Andai kata bapakku bukan dia kan aku nggak kayak Nggak gini. pernah Mas. Padahal bapak saya itu tukang pukul. Bapak saya itu algojo. Kalau dia nggak suka dia nampar. Kalau dia nggak suka dia main balok. Bukan pakai tangan Mas, pakai balok. Oke. Bapak saya itu yang pemarah, pemukul. Tapi saya tidak pernah, andai kamu bukan bapak saya, enggak mau. Kalau bukan dari bapak saya tidak akan se-public speaking ini. Saya berpikirnya sekarang kayak gitu. Kalau bukan karena bapak saya tidak akan punya wajah secantik ini. Saya mulai merubah sudut pandang saya. Kalau bukan karena bapak saya tidak akan mau menjadi seorang leader. Karena bapak saya itu punya pemikiran seorang leader. Kayak gitu. Kalau yang namanya algojo itu, kalau menurut saya dia menjadi orang yang algojo karena bapaknya pun membesarkan dia dengan tangan. Warisan ya? Ya, itu seperti warisan Mas. Jadi ya buat teman-teman yang selalu merasa kayak gitu, andai bapakku kayak gini, andai mama aku kayak enggak. Kita memang harus lahir dari mereka agar kita menjadi orang yang seperti sekarang, menjadi lebih luar biasa seperti sekarang. Kalau nggak bisa. Oke. Nah aku sekarang pengen deh tanya ke Mas Habib gitu ya, supaya ini jadi pembelajaran buat teman-teman juga. Baik. Habib ini kan ikut saya udah lama gitu. Mungkin dia bisa memberikan kenapa dia bisa telaten sampai detik ini. Oh, Terus I see. apa aja yang dia dapatkan. Karena menurutku Habib ini meskipun dia belum punya banyak uang, tapi kalau untuk ukuran anak seusia ini uangnya udah banyak. Baik. Ya kan? Bahkan dia hafal semua mobil-mobil ya.
Bahkan belum punya uang itu Kak Roma, ini menarik ini. Anak seusia dia sama temennya yang punya satu mimpi gitu barangkali datang ke showroom yang paling besar di Jawa Timur. Wow, Dan Masya dia Allah. nawar, dia tanya ini berapa harganya nih? Ini yang Alphard ini berapa ini? Baik, Ini yang ini berapa nih? Sedikit cerita dong Beb. Apa yang kamu dapatkan gitu ya? Biar orang tuh tahu pentingnya circle gitu barangkali gitu ya untuk anak-anak seusia Habib. Yang saya dapatkan? Iya. Selama kita bergaul lah ya. Oh, Dan kamu kan kayak pede banget dan yakin banget bakal jadi orang sukses. Terus Bakal jadi. ketemu orang-orang seperti Kak Roma, seperti TVB dan lain-lain tuh gimana menurut Habib? Perubahan yang kamu dapat? perubahan yang saya dapatkan itu sangat besar sekali sih. Dari sikap bicara, sikap menanggapi orang, Baik. dari sikap kita gaya bahasa juga, Ya. berbahasa juga lebih bagus. Ya. Dan yang penting juga dapat relationship sih. Oke. Dari umurku yang sekarang dibanding anak-anak yang lain juga gitu ya. Menurutku kelebihan yang saya dapatkan ikut Pak Hendra atau Ngaji Roso. Yang pertama adalah anak-anak seusia saya belum mendapatkan ilmu apa yang ia dapatkan dari umur-umur di atas 20 tahun lah. Baik. Mungkin saya menganggap pelajaran ini tuh udah dewasa gitu Kak. Dan juga mimpi-mimpi. Ya. Pak Hendra juga mengatakan jangan takut bermimpi gitu. Realisasikan mimpi dulu lah. Kalau punya pengen mobil, foto mobilnya dipajang, diiming-imingi lah, apalah, dibayangkan gitulah. Betul. Dan itu iya sih, ngefek juga. Masya Dari Allah. segi pemikiran, Iya. dari segi bagaimana cara memandang yang lebih baik lagi saya caranya untuk belajar lebih baik. Baik. Serta saya juga mendapatkan dan pilih-pilih teman sih Kak. Oke. Teman saya sekarang sudah saya filteri semua dari hal-hal yang merugikan sampai menguntungkan. Baik. Yang paling saya berkesan mengikuti Pak Hendra adalah saya bisa menjadi lebih baik lagi, saya nggak bergantung pada orang lain. Baik. Tentunya juga bergantung pada orang tua. Oke. Dan ya, semua dogma-dogma tentang orang tua yang itu ke bawah ke semua. Jangan ini nanti dampaknya ini, jangan ini dampaknya ini. Tapi mindset saya dirubah, lakukan ini dampaknya lebih besar lagi gitu. Mas Hendra, kalau dari Feng Shui, Mas Habib akan jadi orang kaya. Oh, amin. Amin. Kalau itu yakin Nih, saya. dari hidung. Oh, Ya. Oh bisa ya dia dari itu? Yes. Mata. Dari mata. Dari alis. Ya. Bahkan dari yang paling utama adalah kuping. Kuping orang yang ada di sininya nih, tantangan Mas Habib nantinya adalah ambisinya. Apakah tindakannya sesuai dengan ambisinya atau dia akan ditelan oleh ambisinya? Tantangannya di situ. Kalau orang mau cepat mati bisa dari kupingnya ya? Bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Kalau itu kan ada pertandanya layu Oke, di sini. layu ya. Layu. Ini baru dengar ilmu yang soal ini. Ada batang hidung, Mas. Kayak teman saya nih. Batang hidungnya lihat. Perhatiin lagi sama Mas itu. Habib. Agak sedikit lebih besar sama kayak Mas Yani. Lihat tuh batang hidungnya. Itu batang hidung yang kokoh akan kekayaan. Saya Rozi gimana? Masya Allah. Saya sudah Kayak terbukti, sudah punya Kayak kehidupan gitu. kan. Masya Allah. Habis ini mau ke Turki dia. jalan. Wow, subhanallah. Ngurus Dan- visa kemarin ya. Kalau sukses itu bisa dari mata, Mas. Soalnya ketika saya ngobrol sama dia, mata itu tidak lagi ke sana kemari, ke sana kemari. Tidak ada rasa tidak percaya diri. Oh, gitu. Full of confidence. Kayak gitu. Oke. Seseorang bisa dilihat dari keberhasilan itu, apakah dia berhasil apa enggak nantinya itu dari pandangan matanya. Apakah pandangan matanya itu jernih? Apakah senyumannya itu tulus? Apakah gurat matanya seperti itu luar biasa. Terlihat kok, terlihat. Makanya kalau ngelihat seorang laki-laki untuk para perempuan, perhatikan matanya. Apakah dia fokus ke kamu ketika menceritakan apa yang dia impikan? Kayak gitu. Apakah matanya bersinar ketika dia menceritakan bagaimana langkahnya ke depan? Pilih laki-laki yang seperti itu. Karena laki-laki yang seperti itu dia akan ambisius pada langkahnya ke depan.
Dan kamu juga harus mengikuti ambisinya agar kamu bisa bertumbuh bareng. Jangan sampai kamu tidak bisa mengikuti pertumbuhannya, lalu kamu ditinggalkan dan diganti dengan wanita yang baru. Kayak gitu, Mas. Iya. Wah, keren. Ini kokoh juga ya. Tapi dari apa tuh namanya? Dari Ini narasi. terlalu lebar, Mas. Kalau kamu bisa menanggulangi, menerima banyak banget masukan dan kamu tegas, kamu bisa menjadi seperti Mas Hendra. Karena kupingnya sedikit mirip, tapi kamu lebih menantang. Kalau Mas Hendra masih ini nih, kupingnya yang di sini nih, yang di sini Mas, yang ini daun, itu kan tebal banget. Itu bijaksananya luar biasa. Bijaksananya luar biasa. Karena ada orang yang ininya, daun kupingnya terlalu pendek, itu orangnya pemarah. Sumbu pendek. Kenapa tuh? Ini mohon maaf ya Mas ya, saya agak tahu Ci. Saya contohin ya Mas ya. Misal kasih contoh Mas. Nah, misalnya nih kayak gini nih. Ini kan terlalu dekat ya Mas ya. Tidak, kalau kayak Masnya kan gembung gitu, bijaksana ya. Mas Roji itu ngambil keputusan terlalu cepat. Kalau sekarang kan udah mulai berubah. Iya, karena kita kan menulis ulang. Betul. Kamu itu sudah ada tuh cikal bakalnya. Kalau kamu ngikut Mas Hendra terus, kamu bisa jadi. Saya tuh sebagai wujud peduli saya sama anak-anak tuh memang apa yang saya nggak suka karena itu akan berimplikasi negatif terhadap jalan hidupnya ya akan saya sampaikan meskipun pedas. Iya, itu Iya, keren meskipun sih, dia nggak terima, tapi saya bilang jangan sakit hati ya. Ini karena aku peduli. Kalau aku nggak peduli sama kamu, iya kamu tak biarin aja gitu. Betul. Karena saya seolah-olah saya pengen menggaransi gitu. Iya. Kamu ikut saya tuh bukan hal yang apa ya? Iya, berarti Bukan memang yang kebetulan ya. saya sangat yakin gitu ya dengan kita bergaul bersahabat kayak gini gitu, dan saya nggak pernah kan batasi soal apapun sama mereka, mau makan apapun berapa kali kita oke, hajar aja nggak masalah gitu ya. Tapi yang jelas kamu harus benar-benar bisa dipercaya jadi orang gitu. Habib itu sebelum Kak Roma ngomong kayak gini banyak teman-teman narasumber yang bilang ini bakal jadi orang top nih. Iya. Ya kan, karena dia mencoba untuk bener-bener sama orang tuh peka, belajar banget ya, tahu Iya, diri dan pinter, bahasanya juga bagus gitu Masya ya. Allah, tabarakallah. Attitude-nya bagus. Attitude-nya di atas rata-rata kalau Habib, di atas rata-rata, dan menurutku itu melebihi skill-nya dia. Dan Habib tuh belajar terus, disuruh apa aja bisa, suruh apa aja bisa gitu ya. Nah makanya ini pelajaran buat teman-teman yang masih muda-muda. Trust itu yang pertama, yang paling utama sih. Betul, ya. Mas. Asal kemudian kita udah punya trust gitu ya, akan banyak peluang-peluang yang akan dititipkan kepada kita gitu. Betul. Jadi buat teman-teman kru yang lain juga, ya kita tahu kan Mbak Dinda itu disuruh apa yang nggak bilang siap dia. Mau bisa nggak bisa kayak Habib, Dinda itu mesti siap aja dulu. Nanti kalau nggak bisa baru dipelajarin. Nah itu Setuju sih. itu Mas. Setuju. Biasanya orang yang budi luhur yang menginginkan yang terbaik untuk orang di sekitarnya. Dan dia kuat Kak, karena beberapa temennya yang lain tuh yang waktu masuk di timku tuh, yang lainnya ada beberapa yang berhenti gara-gara cewek sih. Nggak konsisten gara-gara cewek, kerjaannya kalah sama cewek gitu. Aduh. Dan Habib bisa ngerem. Itu hebatnya dia. I see. Tapi memang Habib dari awal ketemu saya juga orangnya sopan banget. Nggak neko-neko. Bukan ngapain aja juga. Bukan neko-neko kayak Mbak Alawi gitu. Ada ciri khasnya kok itu Mas. Kalau misalnya orang yang memang akan sukses itu ada ciri khasnya. Dilihat dari wajah itu kayak kelihatan ya nggak sih? Kelihatan. Bahkan orang pelit sama orang kaya pun kelihatan dari wajahnya. Kelihatan. Mas lihat dari daerah sininya tuh dia tidak banyak pertimbangan. Lakuin aja. Aku karena dulu bertahun-tahun tuh jualan majalah kan, ke perumahan-perumahan gitu. Wajahnya orang pelit sama orang dermawan tuh aku tahu. Iya lagi. Hafal lagi, serius aku Masya hafal. Allah ya Rabbi. Kelihatan sih Mas. Iya kelihatan. Makanya ketika, ketemu orang ya, apalagi yang kemarin yang ngelamar itu ya, saya udah ngeliat nih. Saya senyum lagi, Iya. takut menyinggung gitu loh Mas. Ya mudah-mudahan dia nggak nonton video ini. Tapi yang menarik dipelajari dari Kak Roma ya, teman-teman yang masih muda-muda mulai dari sekarang. Pokoknya kalau misalnya kamu melihat apa, kamu suka, kamu tertarik, bilang aja, aku nanti akan punya kayak gitu. Cerita hidupku akan mirip kayak gitu. Tayangan filmku akan ganti kayak gitu. Iya, betul. Itu penting sekali. Dan berhenti nonton video-video yang sedih, drama-drama yang sedih. Nah, Stop, guys, alasannya apa Kak Roma? Karena banyak kan ibu-ibu ya, itu yang sekarang justru yang ditonton tuh yang gitu-gitu.
Aduh. Dracin, perselingkuhan. Mending nonton segala yang macam. kultivator deh, Mas. Ibu-ibu, tolong ganti. Mending nonton yang kayak ada angling dharmanya, ya, yang kultivator, yang wah gitu, yang dia jadi orang kaya, yang dia yang buat kita itu tidak terpancing amarahnya, oke? Karena identitas kita, ya, kalau itu filmnya sesuai dengan trauma kita, artinya nervous system kita bekerja mengundang agar kita menyukai drama tersebut. Oh, tanpa kita sadari. Iya, Mas. Lagu, pilihan drama, pilihan teman-teman, dan lingkungan itu sesuai dengan nervous system kita. Seberbahaya itu, Mas. Itulah kenapa kalau misalnya nih, oh nggak bener nih lagu. Meskipun kita suka, cut. Iya juga ya. Saya sebenarnya juga nggak suka, Mas, lagu-lagu terlalu bass, ngedung kayak gitu. Tapi saya mikir lagi, ini saya nggak suka kenapa? Saya ketika nggak suka sesuatu, saya bertanya dulu, Mas, kenapa saya tidak suka? Saya nggak suka telur rebus ya, Mas ya. Tapi saya mikir lagi, kenapa saya tidak suka telur rebus? Padahal telur rebus itu bagus untuk diet, bagus untuk protein. Kenapa saya nggak suka sayur? Padahal sayur itu bagus untuk ini, untuk ini. Iya, saya pertanyain dulu gitu loh, Mas. Nah makanya kebanyakan manusia kan ngikutin apa yang dia suka. Kayak gitu. Oke. Hati-hati dengan apa yang kita suka. Boleh jadi apa yang kamu sukai tidak baik bagimu, dan apa yang tidak kamu sukai justru baik bagimu. Ingat selalu itu, perkataan itu. Kalau dalam ilmu pengembangan diri, case kayak gini tuh gimana responnya? Aku tuh sering dulu waktu misalnya aku ngisi acara gitu ya, acara mahasiswa atau acara apa gitu. Sorry ya teman-teman ya, aku telat. Aku karena habis liputan ya, cari berita gitu. Aku bohong, tapi bohongnya tuh totalitas. Wow. Bohongnya tuh totalitas. Dan aslinya jadi kejadian gitu, Mas? Iya kejadian. dan itu di banyak segmen hidupku kayak gitu. Aku mencoba membohongi diriku dan bohongi orang lain, iya kan? Tapi kejadian. Ya, banyak yang bilang kita halu. Tiba-tiba aja Mas Rudi itu kan demo itu nendang Kapolsek, ya kan? Nendang Kapolsek kan akhirnya aku harus jadi advokat kan, pura-pura jadi advokat pakai apa tuh namanya, pakai dasi segala macam untuk ngebebasin dia kan di Polres, visum segala macam gitu. Pas waktu di kantin diajak ngopi sama wartawan kan, Mas Pito Suarsono waktu itu kalau nggak salah wartawannya MNC. Mas gimana sih caranya biar aku jadi wartawan? Kamu nggak punya waktu ini. Udahlah aku serius mas. Akhirnya disuruh bikin lamaran dan masuk kan, dan lain sebagainya gitu. Tapi itu hasil dari kebohonganku selama berbulan-bulan. Tapi aku berbohong dengan konsisten gitu. Seolah-olah bener-bener aku serius. Gitu, gimana itu? Mas, ini ada loh pembelajarannya di Think Big and Grow Rich. Oke. Kalau saya bilang, tolong dibuka mindsetnya ya. Tolong dibuka bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak remaja atau apapun. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Kamu mau jadi siapa? Bukankah tadi pertanyaan kita yang paling pertama, who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi apa? Lakon yang pengen kamu lakukan di dalam dunia ini menjadi seperti apa? Ini tentang switch topengnya, kayak gitu. What do you want? Terlalu berlama-lama sama hal yang sepele kayak kesedihan apapun. Bayangin aja, kamu harus punya topeng yang kamu pakai. Dan topeng ini ya harus kamu tata. Ya, dengan cara apa? Tadi Mas Hendra juga salah satunya udah beberin tuh. Itu ilmu mahal banget itu, Mas. Di video sebelumnya juga saya udah bilang, kalau udah tidak sanggup menghadapi trauma yang kita hadapi di nama A, ganti identitasnya dengan nama B. Itu fakta loh, Mas. Sama, kalau kita pengen jadi seseorang, isi identitas itu, kalau Mas tadi ngelakuin afirmasi ya, tapi konsisten kayak gitu. Bisa dipakai langsung topengnya. Itu bisa. Kemarin waktu saya Gojek, saya mikir, apa yang kurang dari saya? Saya nggak bodoh, saya S1, kok bisa teman saya yang lebih tolol, lebih bodoh daripada saya, gitu, lebih banyak uangnya daripada saya, gitu. Saya nggak kalah pintar, gitu. Terus saya mikir lagi, oh ini hanya tentang lakon, ini hanya tentang sebuah identitas. Sekali lagi saya ulangin, what do you want? Kamu mau jadi siapa? Kenapa bukan kamu? Kenapa orang lain? Kenapa bukan kamu?
Saya selalu mengulang-ulang itu. Kenapa bukan saya? Kenapa bukan saya? Yang ada di dalam ruangan itu, yang ada di dalam mimbar itu, yang di atas mimbar itu. Kenapa bukan saya? Kenapa saya nggak bisa? Dia bisa. Why? Nah, ini nih keren banget nih. Iya, Mas. Aduh, aku sebenarnya pengen mengakhiri percakapan ini, tapi baru muncul. Rozi tahu lah sejarahku bagaimana. Meskipun Ya, aku tahu dulu belum punya uang, aku selalu hobiku traktiri semua teman-teman. Apapun itu gitu, Ceci ya. Dan seperti yang cerita tadi itu Kak, Ya. aku menyebutnya itu sebagai train. Jadi aku bener-bener men-training diriku seolah-olah aku sudah hidup sesuai dengan kemauanku gitu. Iya. Itu kan lakon, Mas. Ya. Kita harus udah mulai play dong lakonnya. Ini orang bisa apa enggak? Tapi masalahnya kebanyakan orang tidak percaya loh, Mas. Oke. Mereka nggak percaya. Ini mungkin setiap orang itu punya topeng, percaya atau tidak? Setiap orang itu punya topeng. Kamu pakai topeng apa? Kalau kamu mau di rumah pakai topeng A, ketika kamu mau naik ke mimbar pakai topeng B, ketika kamu mau pergi ke ini pakai topeng C, ya, itu beda-beda. Percaya atau tidak, menerima atau tidak, kamu harus punya identitas. Kalau nggak punya, ya jadi orang yang biasa aja, nggak apa-apa. Ini hanya untuk orang-orang yang berambisi besar. Memiliki cara seperti ini. Iya. Kalau tidak punya ambisi, ya lakukan aja, legowo aja. Hiduplah seolah-olah kamu sudah berada di sesuatu yang kamu idealkan dan kamu mimpikan itu ya. Betul, Mas. Meskipun seolah-olah. Ya. Tapi kita karena kan benar-benar permainan berlatih ke lakon. situ gitu ya. Ya, simple tapi memang ya gitulah. Percaya lakukan, kalau nggak percaya ya udah. Iya. Seolah-olah udah punya suami baru. Oh, itu betul, Mas. Ya. Betul, Ibu. Ya. Bayangin aja nanti list restoran yang mau datengin untuk ngedate, jalan-jalan, Ya. kota yang ingin dijalanin, baju couple yang ingin dipakai, Iya, kayak iya. gitu. Itu Jadi harus yang list. belum punya anak ya seolah-olah udah punya baby, siapin baju-baju babynya. Iya, Siapin namanya. mainannya, namanya. Betul. Iya. Itu betul sih, Mas. Tapi harus ikhlas ya, Mas ya. Jangan ketika baju baby nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Ketika kita lihat baju babynya kita harus bahagia, Iya, bukan iya. sedih. Bung Yohan ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira mungkin yang itu bisa bermanfaat untuk masa depannya? Terakhir barangkali Bung. Ada nggak Bung? Silakan Bung. Ini Bung. Ya oke. Bung Yo biar belajar public speaking biar nular kayak Kak Roma gitu. Masya Allah, kayaknya banyak deh Mas yang pengen buka kelasnya. Yuk kita buka sama Ngaji Rasul. Iya masih bagus public speakingnya. Masya Iya, Allah. karena Gen Z nangkep ini. Soalnya tadi pas kita di kelas, Mas, ada yang pakai jubah itu kan Gen Z sebenarnya. Masnya itu. Itu nanya, kenapa kok audiensnya kok old semua? Kapan nih yang muda-muda? Iya kan, masukan sama saya Bang Yo tadi ya. Yang tadi Bung, ayo Bung, silakan Lampung, tanya sesuatu yang penting. Ini Mbak, aku kan sekarang kan ada istilah ini kan self love. Oh, I see. Nah, Oke. seringkali self love atau mencintai diri sendiri itu bahkan dia lebih kayak itu bisa menghambat dia bertumbuh gitu loh. Hah? Kayak self love itu kan harusnya nggak terlalu memaksa. Maksudnya ada yang terlalu memaksa untuk self love dengan di luar kemampuannya. Seumpama kayak ini apa? Aku self love dengan cara aku membeli barang yang itu sebenarnya aku belum mampu untuk beli barang itu dan aku memaksakan untuk membeli itu untuk self healingku sendiri. Tapi Baik. itu kan justru malah memaksa gitu loh, Kak. Oke, kita bedah ya. Sebenarnya pengertian self love-nya aja udah salah. Jadi, kita mulai ya. Siap. Saya tidak menyalahkan loh. Maksudnya definisinya yang salah, bukan Masnya. Iya. Itu salah satu tingkah atau tindakan self love. Tapi pengertiannya salah. Self love yang sesungguhnya adalah di mana kita menerima diri kita terlebih dahulu. Dari A sampai Z. Apa itu dari A sampai Z, Kak Roma? Kegagalan, trauma, kesedihan, kesalahan, ya, masa lalu. Apa yang kita miliki di hari ini. Semuanya itu diterima. Oke, saya kayak gitu. Ya sudah. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Terima. Oke? Itu pertama kali dulu. Lalu setelahnya, mulailah berpikir, oh, bagus kali ya kalau aku mulai dandan. Oh, bagus kali ya kalau aku mulai berpakaian yang lebih rapi. Oh, bagus kali ya kalau aku mulai membaca buku. Atau mendengarkan podcast yang baru. Kita secara otomatis akan mulai upgrade diri, Mas. Kalau Masnya belum pengen upgrade diri, artinya Masnya belum menerima diri sendiri.
Siapa-siapa orang yang mengaku melakukan self love tapi tidak mengupgrade dirinya, maka dia belum melakukan self love. Orang-orang yang sudah mencintai dirinya sendiri, dia akan secara natural menyukai dirinya, ingin bertumbuh, ingin menjadi jauh lebih baik, jauh lebih good looking. Ya, dia akan mencari secara natural peluang-peluang yang mendatangkan dia untuk naik level. Ini bukan soal masalah spending money, no. Ini bukan masalah spending money. Self love itu is not about money. Itu bukan uang. Ingat, uang itu mengikuti tapak jejak kita. Kita level up dulu, baru uangnya bisa naik. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau mau menaik ekonominya, ubah dulu diri kita. Kayak gitu. Kalau self love itu artinya kita mulai mengubah mindset kita tentang uang, tentang rezeki, tentang pandangan, diubah fix mindsetnya, mental blocknya dibuang, kita isi ulang, kayak gitu. Itu namanya self love, Mas. Bukan spending money. Spending money itu adalah tindakan berani. Kayak gitu. Ketika sudah self love nih, baru melakukan tindakan berani. Tak, dapet tuh, bab. Jadi kayak duk. Jadi makanya awal tuh bersyukur dulu, ikhlaskan self love. Berarti menerima diri sendiri dulu ya, Mbak? Iya, betul. Nanti saya buat deh bukunya. Ya, untuk harganya siap. di awal mungkin 50.000 untuk 100 orang aja. Keren. Selebihnya 500.000. Teman-teman jangan lupa tanggal 6 Maret yang mau join kelas level up-nya Betul. Karoma ya, nanti dapat buku I am the king. I'm the King ya, menjadi raja gitu ya. Oke, banyak yang mau ya ternyata ya. Silakan itu udah ada kontak personnya. Satu-satunya seminar nanti yang akan saya bahas pertama kali, the first, tentang jurnal. Dan jeleknya kelasnya Kak Roma tuh tiap bulan naik, makanya cepetan. Makanya cepetan daftar. Serius aku nggak bohong. Jeleknya kelasnya Kak Roma tuh tiap bulan naik harganya. Iya, Ya? karena setiap kelas saya itu berbeda, Mas. Yes. Setiap kelasnya itu berbeda pembahasannya, ada lagi. Ini serius, ratusan yang mau. Demi Allah, serius. Ayo, Mau semuanya. Ayo, ya. datang, silakan. Ini Zoom ya teman-teman ya. Kalau bisa kita bertemu langsung. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ini bener-bener terakhir Baik, Mas. ya. Kadang aku tuh sering nggak jawab WA yang cara WA-nya nggak sopan atau kurang elegan dibaca. Oh, Termasuk DM dan lain sebagainya juga begitu. I see. Kadang aku ketika DM atau WA seseorang tokoh gitu, ketika nggak dibalas kan sakit hati. Oh, Nah setelah misal ya dulu ya nggak dibalas itu, mungkin cara WA aku yang kurang bagus gitu. Nah, I see. apa pentingnya bahasa, cara berbahasa yang benar dalam konteks WA? Karena ini yang sering kita lakukan setiap hari. Itu apakah juga akan berpengaruh terhadap peluang jalan hidup yang lebih baik? Nah, aku pengen ini sedikit diulas untuk teman-teman yang muda-muda gitu, karena itu dianggap kadang nggak urgent gitu. Mas, ini pengalaman pribadi kan? Ini ada kategorinya ya, Mas ya. Kalau sesama raja, ingat ya guys, kita akan bahas kenapa saya selalu bilang kalau sesama raja. Ya, kalau sesama raja itu penting yang namanya pembahasannya harus sopan atau kayak gini. Tapi karena saya tahu semua manusia tidak bisa menjadi raja, itulah kenapa saya pakai admin Mas sekarang. Biar saya nggak baper, kayak gitu. Karena takutnya ketika saya sopan sama orang nggak sopan sama saya. Yeah. Awalnya memang saya mempermasalahkan ya Mas ya, tapi lama-lama enggak. Karena bukan saya lagi yang megang. Jadi kalau teman-teman ke DM ke Instagram, DM ke TikTok, DM ke itu, ke nomor kontak personal itu bukan saya lagi. Kayak gitu. Itu ada ilmunya loh guys. Ada itu ada lagi. Ada lagi kelas beda lagi tentang pengaturan tentang soal raja kayak gitu Mas. Ada ya. Pertemuan antara raja kayak gitu. Dan itu penting kayak kata Mas Hendra-nya. Bahasanya diatur, ditata. Kayak gitu. Itu penting sih Mas. Tapi masalahnya manusia kan nggak semuanya Mas. Gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan. Ya sudah, biarin Aku aja. pernah dimarahin orang soalnya. Gara-gara yang tadinya tuh tanda titik, Ya. aku kasih tanda seru. Itu tuh serius tuh aku zaman kuliah tuh kena marah tuh. Dan mulai saat itu aku kalau SMS sama orang, WA sama orang, aku bener-bener hati-hati. Terima kasih, mohon maaf, minta tolong itu selalu. Tapi nggak terlalu boleh keseringan gak sih Mas? Iya sih. Maksudnya tuh aku bener-bener bagaimana menggunakan bahasa yang sopan, yang baik, yang dia nyaman itu penting gitu. sih Mas. Iya. Itu penting. Masuk dalam etika sih. Ah. Mungkin teman-teman juga bisa belajar tidak bisa menggunakan tanda seru. Iya. Iya, huruf besar semua ya Bu ya. Nggak bisa emang. Caps lock Oke, itu kan oke, tandanya oke. marah kayak gitu. Emang ada ya Mas Iya. ya? Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Banyak yang DM kayak gitu.
atau bagaimana? Oh, kalau sekarang aku memang udah nggak pernah ngurusin Iya, nggak mau itu, lagi, itu juga semuanya nggak mau. semuanya yang ngurusin Habib, Iya, tapi betul. bukan Mbak Alawi. Semua yang jawab pertanyaan tuh sekarang Mas Habib sih ya teman-teman ya. Baik guys, terima kasih banyak sudah join kita di live malam hari ini. Karoma, makasih banyak. Kita nanti akan Sama. mencoba bersama-sama berkolaborasi memuliakan teman-teman yang ikut kelas level up bersama dengan Karoma. Baik. Tanggal 6 Maret gratis bukunya I Am the King ya. Yes. Karya Karoma. Teman-teman, kita ketemu di kelas nanti Zoom ya. Tanggal 6 Maret jam berapa? Teman-teman ada yang ingat nggak jamnya? Ayo. 7 malam. Jam 7 malam. Oke. Ya Zi ya, jam 7 malam ya. Iya benar-benar. 19.00 WIB kan? 2015. Oh 2015. Oh sorry itu karena udah Ramadan. Iya, Jadi kita setelah after traweh ya. Setelah sholat traweh jam 20:15 ya. Karma, terima kasih banyak. Baik, Kamu sama-sama. keren, luar biasa. Masya Allah, ya, semuanya sukses karena terus, Allah. bahagia terus. Alhamdulillah. Makasih, Haji Roso makasih. juga sukses terus. Thank you.